Liverpool dikabarkan siap melayangkan tawaran sensasional untuk merekrut gelandang muda milik Barcelona, Pedri. Sepanjang jendela transfer musim panas kemarin, Liverpool sebenarnya sudah dikaitkan dengan sejumlah nama gelandang, tetapi tak ada satupun yang merapat ke Anfield. Kini, seperti diungkapkan jurnalis OK Diario, Eduardo Inda, Liverpool bersama Manchester City sama-sama tertarik untuk memboyong Pedri ke Premier League. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, diklaim jatuh cinta dengan gaya bermain, kecepatan, dan visi bermain Pedri. Semua atribut tersebut membuat pemain 18 tahun itu sangat cocok untuk The Reds. Bahkan, Liverpool diyakini bakal rela untuk menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro demi mendaratkan Pedri di Anfield pada musim panas tahun depan. Pedri merupakan pemain muda berbakat Barcelona yang menempati urutan kedua pemain berbandrol tertinggi, yaitu 80 juta euro. Namun bisa saja ia bernasib sama dengan sang bintang Barcelona Lionel Messi yang kontraknya tidak diperpanjang oleh klub dan meninggalkan Blaugrana secara gratis. Pedri baru direkrut Barcelona setahun lalu dari Las Palmas dengan biaya transfer cuma 5 juta euro. Secara luar biasa, Pedri langsung menjadi pemain tak tergantikan di lini tengah tim asuhan Ronald Koeman. Sinar Pedri di Barcelona pun membuat namanya masuk ke skuad Spanyol di Euro 2020 kemarin, dan secara luar biasa hampir selalu tampil penuh sejak penyisihan grup hingga semifinal. Bahkan Pedri kemudian kembali menjadi andalan Spanyol di pentas Olimpiade Tokyo 2020 di mana mereka melaju hingga partai final. Liverpool tidak akan menyesal jika merekrut gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham, meski dengan harga tinggi sekalipun. Setelah tidak begitu aktif di bursa transfer musim panas 2021, Liverpool kabarnya langsung menyiapkan diri untuk belanja besar pada kesempatan berikutnya. Dilansir dari Daily Star, Liverpool sudah menyiapkan uang sebesar 80 juta pound untuk dibelanjakan pada musim panas 2022. Uang sebanyak itu tidak untuk dibelikan banyak pemain, melainkan hanya satu, yakni gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Jika benar demikian, Jude Bellingham pun akan menjadi rekrutan termahal Liverpool. Sejauh ini, rekor transfer termahal Liverpool dipegang Virgil van Dijk yang didatangkan dari Southampton pada Januari 2018. Diketahui kala itu Liverpool mengeluarkan uang sebesar 75 juta pound untuk mendaratkan bek asal Belanda itu ke Anfield. Meski Jude Bellingham berpotensi menjadi transfer mahal, Liverpool tidak akan menyesal jika mewujudkannya. Pasalnya, gelandang berusia 18 tahun itu sangat cocok dengan gaya main yang diterapkan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Setidaknya begitu menurut pakar sepak bola Inggris, Gabriel Agbonlahor. Saya yakin transfer Bellingham akan memaksa Liverpool mengeluarkan banyak uang. Dortmund sekarang berada dalam posisi yang bagus, sang pemain juga mungkin betah di sana, dia bermain setiap pekan. Namun semua kembali pada apa yang kedua klub miliki, dan saya rasa Bellingham akan cocok bermain di Liverpool sebagai nomor 8. Liverpool bidik Frank Kessie, lalu Thiago bagaimana? The Reds mengambil pendekatan mengejutkan di bursa transfer musim panas kemarin. Diduga akan belanja besar setelah kegagalan musim lalu, Liverpool justru berhemat dan hanya mendatangkan beberapa pemain. Keputusan ini dianggap berisiko, terlebih karena rival-rival Liverpool seperti Chelsea, Manchester City, dan Manchester United terus memperkuat skuad. Terkini, Liverpool dikabarkan melirik Frank Kessie untuk memanaskan kompetisi dengan Fabinho. The Reds dikabarkan sudah lama mengamati perkembangan gelandang AC Milan, Frank Kessie. Harapannya Kessie bisa menemani Fabinho di lini tengah. Fabinho masih jadi salah satu pemain andalan Jurgen Klopp. Gelandang Brasil itu mengisi pos holding midfielder dengan sangat baik, bahkan terkadang harus bermain sebagai bek tengah. Liverpool juga masih punya Jordan Henderson yang bisa diduetkan dengan Fabinho. Kombinasi dua gelandang ini sudah cukup baik. Meski begitu, menurut Il Milanista, Klopp mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah dan Kessie jadi target utama. Kessie dikenal sebagai salah satu gelandang paling tangguh di Serie A dalam beberapa musim terakhir. Meski lebih banyak bertahan, Kessie bisa mencetak 14 gol di semua kompetisi musim lalu.
Dia juga dipercaya jadi algojo penalti Milan. Kessie punya fisik tangguh tapi tekniknya juga tinggi. Ini membuatnya jadi gelandang komplit yang bisa menguasai lini tengah. Tentu harganya akan cukup mahal untuk Liverpool. Masih menurut laporan tersebut, diduga kedatangan Kessie mungkin akan mengorbankan gelandang lainnya, Thiago Alcantara. Ronaldo, pemicu kabar Salah minta naik gaji fantastis di Liverpool. Liverpool tak giat belanja pemain musim panas ini, mereka justru aktif memperpanjang kontrak para pemain pilarnya. Sejumlah pemain sudah mendapat perpanjangan kontrak, kini giliran Salah yang kontraknya akan berakhir 2 tahun lagi. Kemudian belum lama ini muncul kabar mengejutkan, Salah diklaim meminta gaji 500.000 pound pada Liverpool. Kabar ini kemudian direspon oleh John Barnes, ex-gelandang Liverpool itu mengatakan Mohamed Salah memang layak naik gaji. Akan tetapi ia ragu Salah layak naik gaji sebesar itu. Barnes juga ragu kabar itu benar-benar valid. Pertama, penting untuk mengatakan bahwa angka-angka ini hanya spekulatif dan sejauh ini tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa Salah benar-benar meminta 500.000 pound per minggu. Kontraknya akan berakhir pada 2023, jadi tentu saja negosiasi sedang berlangsung. Tetapi dengan itu, seperti biasa muncul spekulasi besar tentang apa yang dituntut seorang pemain dan angka-angka ini cenderung berputar. Apakah ia mengharapkan kenaikan gaji? Ya, kemungkinan besar dan memang layak demikian. Tetapi apakah ia mengharapkan lebih dari 2 kali lipat dari apa yang ia hasilkan hari ini adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda. John Barnes menambahkan, kabar permintaan gaji Mohamed Salah yang fantastis itu pasti tak muncul begitu saja. Ia mengklaim gosip itu muncul berkat pengaruh kepulangan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Bahkan pada saat-saat terbaik, percakapan kontrak selalu dipenuhi dengan spekulasi dan rumor. Tetapi terlebih lagi saat ini, Ronaldo menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi di Liga Inggris dengan 480 pound per minggu. Jadi segera pembicaraan beralih ke Salah yang menginginkan lebih dari Ronaldo, dan apakah ini dibuat-buat atau tidak belum terlihat, tetapi bagaimanapun juga itu menjadi berita utama. Gaji mingguan dengan bayaran tertinggi cenderung menjadi patokan untuk spekulasi pembaruan kontrak dan kemudian angka naik dari sana sampai kesepakatan yang sebenarnya dikonfirmasi. John Barnes juga mengaku ia yakin Mohamed Salah akan menekan kontraknya. Ia mengatakan hal itu mungkin akan terjadi dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Bos Liverpool gagal paham lihat tren dijadikan gelandang di timnas Inggris. Timnas Inggris menjamu Andorra di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Wembley akhir pekan kemarin. Saat itu Southgate memakai formasi 4-3-3. Trent menjadi starter di laga tersebut, namun ia tak main di posisi aslinya yakni bek kanan. Trent malah dimainkan di pos gelandang, tepatnya gelandang tengah kanan. Keputusan Gareth Southgate ini ternyata membuat Jurgen Klopp gagal paham. Ia mengatakan posisi terbaik Trent Alexander-Arnold adalah di pos bek kanan. Bahkan klub berani mengklaim Trent adalah bek kanan terbaik di dunia saat ini. Jadi sangat disayangkan ketika bek asli Liverpool itu dimainkan tak di posisi aslinya. Jika Anda menonton pertandingan kami, posisi Trent sudah berubah jika memungkinkan. Tidak perlu menjadikannya gelandang sekarang. Sayang sekali kita membicarakan ini pada tahun 2021. Pemain bagus bermain di mana-mana. Trent bermain sayap kanan, ia bisa juga bermain di lini tengah dan lebih ke posisi nomor 6 daripada 8. Tapi mengapa Anda menjadikan bek kanan terbaik di dunia sebagai gelandang? Saya kesulitan untuk memahami bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu. Sebelumnya, Trent Alexander-Arnold sempat angkat bicara soal perpindahan posisi bermain di timnas Inggris tersebut. Ia mengaku bermain sebagai gelandang begitu sulit baginya. Ini peran baru bagi saya, sedikit berbeda. Saya pikir ada banyak pertanyaan yang diajukan apakah saya bisa atau tidak bisa bermain di sana, dan banyak pendapat yang disuarakan selama beberapa minggu terakhir. Itu adalah eksperimen yang ingin dicoba oleh manajer, tetapi sulit untuk mendapatkan bola bagi saya. Saya merasa jauh lebih sulit untuk mendapatkan bola di ruang itu. Tetapi apakah saya mulai di sana atau mulai bek kanan, saya pikir secara alami saya hanya menemukan diri saya melayang ke lini tengah, mendapatkan bola dan mempengaruhi permainan.
Babak kedua kami mengubah sistem sedikit dan saya dapat menemukan lebih banyak ruang dan mendapatkan waktu untuk menguasai bola dan mendapatkan posisi yang cukup mirip dengan bermain di lini tengah. Trent Alexander-Arnold sendiri bermain penuh di laga Inggris versus Andorra tersebut. Ia beberapa kali menciptakan peluang, namun penampilannya kurang menggigit seperti saat di Liverpool.